Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyono, staf Bawaslu di acara ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan tema Desa Pengawasan Partisipatif. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang pertama, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Kodim Penanganan Pelanggaran Bapak Rohmat Basuki SIMA. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Kades Desa Kerajaan Bapak Sarjono AMD MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih Mas. Ya, yang pertama pertanyaan untuk Bapak Rohmat Basuki ya. Apa yang menjadi tujuan ya Pak? Tujuan Bawaslu Kabupaten dalam membentuk Desa Pengawasan Partisipatif ini Pak? Terima kasih Mas Bo terkait dengan desa pengawasan ini. Memang kita lihat dulu aja sebenarnya kalau kita bicara desa pengawasan itu kan kita bicara terkait dengan pengawasan pemilu. Dalam hal ini pemilu itu adalah salah satu organ dari demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tujuan awal dari demokrasi itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan, kan seperti itu. Kesejahteraan sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bahwa apapun demokrasi itu, pemilu itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Bahkan dalam Undang-Undang 45 itu jelas pasal 1 ayat 2 kalau salah itu kan jelas bahwasanya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar seperti itu. Dan kemudian juga di pasal 22E bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, memilih Presiden, kemudian memilih Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, proses inilah yang kemudian diturunkan oleh Undang-Undang 7 yang diturunkan pada 7, salah satunya dalam pelaksanaan pemilu itu, yaitu salah satu tugas Bawaslu adalah untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam proses pencegahan sendiri ada bermacam-macam, salah satunya adalah pengembangan pengawas partisipatif. Nah, itulah sebenarnya tujuannya adalah desa pengawasan ini bagaimana membentuk masyarakat itu timbul kesadaran kolektif, bahwasanya pemilu itu adalah salah satu hak politik kan seperti itu. Jadi pertama, kenapa kita harus membentuk suatu desa pengawasan dan juga nanti ada desa anti politik uang? Salah satunya mungkin yang pertama adalah ketidakpahaman teman-teman atau dalamnya masyarakat ya, masyarakat secara umum ya, dampak negatif terhadap pelanggaran pemilu itu sendiri. Gitu. Seperti juga contoh misalnya politik uang dan sebagainya. Itu memang masyarakat itu diuntungkan dalam waktu sesaat, tetapi secara ke depannya itu mempunyai damage ya, bahasa sekarang ini damage luar biasa. Gitu. Yang kedua juga terkait bahwasanya banyak yang masyarakat itu yang dikatakan belum paham seandainya pelanggaran itu apa yang akan mereka lakukan kan seperti itu. Artinya apakah cuma diam saja atau kalau mau melapor itu prosedurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Nah ini yang perlu perlu disosialisasikan kan seperti itu. Nah hal-hal itulah kemudian yang mendasari bahwa kemudian di Bawaslu RI kemudian Bawaslu ini dan Bawaslu Kabupaten bagaimana kita membentuk semacam embrio ataupun semacam inisiasi, yaitu salah satunya di Desa Kerajaan ini dengan Desa Pengawasan Partisipatif itu sendiri. Dan kami berterima kasih kepada Pak Sarjono yang selaku Kades yang dulu juga pernah menjadi partner kami ya di Panwasam itu tetap mensuarakan terkait dengan pengawasan itu. Dan kami berterima kasih sekali mempunyai partner seperti Pak Sarjono ini, karena memang sampai saat ini bisa dihitung dengan jari lah. Artinya kepala desa yang demikian proaktif untuk menjadikan desanya desa pengawasan. Kemudian kemarin juga ada kegiatan-kegiatan yang berbau kepengawasan, kan ya Pak Kades ya. Mungkin itu sedikit awalan dari diskusi kita hari ini, Mas. Ya, terima kasih Bapak Rohmat. Tadi sudah disebutkan
disampaikan oleh Bapak Romat ya, tujuan dari pembentukan desa pengawasan partisipatif ini untuk bagaimana pendidikan kepada masyarakat untuk supaya dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran. Sekarang pertanyaan untuk Pak Sarjono, mungkin harapan yang jadi harapan dari Bapak Sarjono dengan pembentukan desa pengawasan partisipatif ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, Pak Tersuwun, Mas Romat dan teman-temannya. Ya, tujuan dari kami ikut melibatkan diri di dalam kepengawasan pemilu, salah satunya tentu untuk pendidikan politik untuk warga kami. Salah satu bentuk pendidikan politik adalah bagaimana bisa membumikan, kalau bahasa kami itu bisa membumikan, memasyarakatkan terkait dengan kepengawasan kepemiluan. Karena ketidakpedulian warga masyarakat secara umum terkait pelaksanaan pemilu, dalam hal ini terkhusus adalah terkait dengan kepengawasan, itu awal dari sebuah musibah dari negara ini, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa tujuan untuk kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai kalau semua tidak ada kepedulian. Kepedulian itu akan muncul ketika ada sebuah action, sebuah kegiatan. Maka kami menyambut baik adanya desa pengawasan partisipatif yang digagas dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini. Kami senang dan secara sukarela akan mendukung kegiatan desa partisipatif di bawah naungan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Harapan-harapan kami tentunya tidak lepas dari bagaimana kami bisa, warga masyarakat khususnya di desa Kerajaan dan umumnya untuk di wilayah Kecamatan Gada ini, tentunya bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan. Walaupun secara organisasi kemungkinan banyak yang tidak masuk, baik di Panwascam maupun di pengawas desa. Tetapi ketika semua warga dengan kesadaran dan kepedulian terkait dengan kepengawasan kepemiluan, dengan adanya pojok pengawasan Bawaslu ini akan menimbulkan dampak yang saya rasa akan lebih baik untuk hasil pemilu di tahun 2024 ini. Maka ke depan sekali lagi kami berharap ada kegiatan-kegiatan tidak lanjut dari pojok pengawasan Bawaslu ini. Kita akan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bertemu, bertatap muka, menyamakan persepsi terkait dengan kepengawasan kepemiluan. Tentu kami akan mengundang narasumber dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jadi itu saja Mas. Terima kasih. Pertanyaan untuk Bapak Romat Basuki, apa tujuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang hari ini meresmikan pojok Bawaslu di Desa Kerajaan ini, Pak? Terima kasih Mas Nur. Jadi terkait dengan seperti tadi pojok pengawasan itu kan sebenarnya salah satu upaya dalam, kalau kita sampai bahasanya Pak Sarjono itu membumikan pengawasan partisipatif. Sebenarnya kalau kita tarik ke atas lagi bahwa tujuan dari pemilu sendiri itu kan jelas ya. Yang pertama adalah bagaimana adanya pergantian pemimpin ya, pergantian pemimpin yang damai dan juga periodik, artinya setiap 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, selama ini adalah rakyat itu kan subjek dari pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya masyarakat itu memahami bahwa tanpa partisipasi dari masyarakat atau kesadaran politik dari masyarakat, maka pemilu itu menjadi banyak pelanggaran atau menjadi tidak jujur dan tidak adil, kan seperti itu. Makanya kemudian Bawaslu suatu proyek yang bukan suatu proyek, suatu program yang dinamakan itu Desa Pengawasan Partisipatif. Artinya bagaimana menumbuhkan dan menambahkan kesadaran kolektif dari masyarakat, terutama masyarakat
di tataran, kalau dikatakan di tataran level di masyarakat di desa maupun di RT RW itu, sehingga mereka sadar akan hak politiknya. Nah, seperti itu. Jadi selama ini masyarakat hanya menganggap bahwa pemilu itu sesuatu yang rutinitas. Rutinitas artinya saya datang, saya nyoblos, kemudian selesai. Bahkan ada yang menganggap bahwa menerima uang itu adalah hal yang biasa. Nah, seperti itu. Nah, kita mencoba dengan berbagai upaya, salah satunya dengan pojok pengawasan, dengan kita membawa sedikit literasi buku itu, kita mencoba memahamkan pada teman-teman masyarakat juga bahwasanya bahwa ini bukan sekedar rutinitas, tapi di sini juga menentukan masa depan 5 tahun kita ke depan, seperti itu. Jika ternyata apa yang menjadi pelanggaran itu akan selalu kita biarkan tanpa ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa ini adalah hak politiknya yang harus dilindungi. Kemudian ini adalah proses saya untuk mengganti pemimpin, bahwa ini adalah salah satu kritik saya terhadap kinerja pemerintah yang ada, sehingga saya perlu berganti. Tidak harus melalui kudeta dan sebagainya. Pemilu itu adalah jalan yang konstitusional. Jadi seandainya timbul kesadaran seperti itu, maka saya yakin bahwasanya pemilu itu akan berlangsung sesuai dengan idealnya, yaitu pemilu yang masuk umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika pemilu itu bisa berlangsung dengan baik, kesejahteraan itu pasti akan terwujud. Persoalannya kemudian, jika ternyata masyarakat itu belum sadar akan hak politiknya sehingga tidak istilahnya apatis, maka saya yakin bahwa apa yang diharapkan atau didamkan dari tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan sosial, kesejahteraan dan sebagainya, itu hanya menjadi sesuatu yang dalam wacana saja, kan seperti itu. Makanya kemudian bahwa Sukoharjo kemudian dimulai dari desa-desa yang ada di Sukoharjo, termasuk salah satu desa kerajaan ini, mari kita sama-sama saling tukar informasi terkait dengan pemilu yang adil itu yang bagaimana, kemudian ada pengawasan partisipatif itu bagaimana kita memberi informasi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud pelanggaran itu sendiri, bagaimana masyarakat itu nanti melaporkan seandainya terjadi pelanggaran, dan juga mengisi pos-pos atau celah-celah yang memang selama ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tidak bisa menjangkau. Misalnya bahwa di Bawaslu Sukoharjo itu hanya ada 5 orang. Kemudian nanti di Sampan Wasam hanya 3 orang. Di desa tidak salah 1 orang. Kemudian di PTPS 1 orang. Kita tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah itu secara baik dan juga secara detail. Makanya kemudian kami mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan itu, sehingga dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam kepengawasan itu sendiri. Jadi secara sosiologis maupun demografi memang kita tidak bisa menjangkau. Jadi kita harapkan juga bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, sehingga cita-cita dari Undang-Undang Dasar Masyarakat yang Adil Makmur itu bisa tercapai. Memang bukan hal yang gampang ya, artinya dalam mengubah mindset yang sudah bertahun-tahun ini sudah ada. Jadi menerima uang, misalnya money politik itu hal yang wajar dan sebagainya, bukan hal itu. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin, kan seperti itu. Tidak mungkin, kita mengatakan sesuatu tidak mungkin ya tidak mungkin terjadi. Tapi bagaimana hal yang tidak mudah ini, mari kita wujudkan bersama-sama dengan cara sinergitas antara masyarakat dengan kita di lembaga pengawasan. Ayo kita sama-sama mengawasi proses demokrasi yang sedang berlangsung ini, baik itu pemilu maupun pilkada, kan seperti itu. Sehingga diharapkan kembali lagi arti dari demokrasi dan tujuan demokrasi itu bisa tercapai. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Romat. Tadi Bapak Romat menyampaikan demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, dan demokrasi dapat berjalan itu dari partisipasi oleh masyarakat. Nah, peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa pengawasan ini, Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi banyak peran yang bisa dilakukan kan seperti itu sebagai masyarakat. Itu artinya dalam konteks yang terkecil mungkin bisa membuat satu kelompok-kelompok. Kalau dulu kan ada kelompok sadar wisata atau kelompok keluarga berencana, kalau nggak salah ada ya Pak Lurah ya. Kemudian ada kelompok lain. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk membentuk kelompok sadar pemilu kan seperti itu? Nah, dari kelompok-kelompok kecil ini nanti jadi ada kesadaran kolektif.
ada kesetaraan. Tidak harus banyak orang lah, misalnya kesetaraan. Mungkin Pak Sarjono ini lebih tahu lah bagaimana mengelola atau membentuk suatu kelompok kan seperti itu. Tidak harus banyak-banyak. Tapi dari hal yang kecil inilah maka diharapkan menjadi virus kebaikan buat semuanya. Artinya bahwa kalau saya bandingkan, kalau kita lihat demokrasi di Indonesia sendiri secara real, secara global, kita bisa lihat di Belkades. Tidak di desa kerajaan ya Pak. Tapi di desa itu banyak sekali pada waktu Belkades itu apa ya? Lebih kepada kekuatan modal kan seperti itu. Dan ini adalah contoh kecil dari demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana peran masyarakat? Ya itu tadi menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa ini adalah hak kita dalam berdemokrasi, hak kita dalam berpolitik, sehingga dari hal yang kecil ini akan timbul virus-virus kebaikan yang nanti diharapkan bahwa itu akan menyebar ke semua desa. Minimal di desa kerajaan nanti akan muncul desa sadar pemilu yang ini tidak harus semua desa dulu. Di desa kerajaan bisa berlangsung dengan baik, diskusi juga berlangsung dengan baik. Itu sangat luar biasa sekali karena memang menumbuhkan atau mengubah mindset yang tidak gampang seperti saya katakan. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin selama kita sama-sama bersinergi untuk mewujudkan itu. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa membentuk suatu kelompok lagi untuk sebagai pemantau. Di sini Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah menerima pendapat terkait pemantau. Dengan pemantau ini maka akan lebih terorganisir, juga akan lebih teradministrasi terkait dengan laporan dan sebagainya kan seperti itu. Jadi kalau kita peran apa, banyak sekali peran yang bisa dilakukan. Atau mungkin nanti pada waktu pendaftaran pasang dan juga BPD ataupun nanti di PJPS itu bisa mendaftar sebagai salah anggota atau menjadi lembaga penyelenggara pemilu itu. Jadi kalau dikatakan peran apa, banyak sekali yang bisa dilakukan yang seperti itu. Itu hanya sedikit contoh yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bapak. Yang berikutnya untuk Bapak Sarjono ya. Mungkin ada rencana ke depan untuk membentuk komunitas atau hal apa untuk yang dikatakan oleh Pak Roma tadi, Pak. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya sepakat dengan Mas Rahmat terkait dengan sadar pemilu atau desa sadar pemilu. Kemudian memang salah satu dari upaya untuk menyadarkan warga terkait dengan kesadaran pemilu dalam halnya pengawasan baik dari sisi politik maupun dari sisi pelanggaran-pelanggarannya adalah dengan membentuk komunitas-komunitas atau mensinergikan komunitas-komunitas yang ada dan kita masuk di dalam kegiatan komunitas itu. Maka kami di Desa Kerajaan juga akan melakukan hal yang demikian. Bisa nanti kami membentuk komunitas baru terkait dengan sadar pemilu. Komunitas sadar pemilu di desa kami bisa saja bentuk, atau kami akan masuk di komunitas-komunitas yang sudah ada, kemudian kita bisa mewarnai dan memberi sedikit informasi ataupun beberapa hal terkait dengan kepemiluan. Lebih terkhusus adalah tentang kepengawasan. Dengan masuknya kita di komunitas-komunitas yang ada ataupun komunitas yang baru, tentu outputnya, keluaran yang akan kita ambil adalah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik partisipasi di dalam hal kepengawasannya, yang terpenting adalah partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Karena pemilu tanpa kehadiran pemilih itu juga ya omong kosong kan begitu. Jadi kesadaran pemilih, kesadaran warga untuk datang ke TPS-TPS itu juga tujuan kami di dalam pojok pengawasan ini. Kita mengawasi hal-hal yang memang kalau dirasa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau regulasi. Tetapi kita juga akan memberi penjelasan-penjelasan ataupun memberi pendidikan politik terkait pentingnya hak politik warga dengan penyalurannya yang benar,
seperti yang disampaikan oleh Mas Urma tadi, penyaluran di dalam hak politik adalah dengan masuk milih di TPS. Kalau kami nanti di satu desa ini taruhlah bisa 95%, itu adalah hal langkah yang luar biasa. Biasanya untuk pemilu-pemilu di luar Pilkades itu tingkat kehadiran itu memang relatif masih kecil di kisaran 75%. Tapi kalau nanti dengan adanya pojok pengawasan Bawaslu ini, desa kami bisa meningkatkan partisipasi pemilih dengan hadirnya pemilih secara penuh kesadaran di TPS, kemudian melebihi dari 95%. Ini adalah capaian luar biasa dari pojok pengawasan. Itu sebenarnya tujuan yang akan kita gulkan terkait dengan pojok pengawasan ini. Tidak hanya kita tuh mengawasi pelaku-pelaku, tapi yang lebih terpenting adalah memberi penjelasan, memberi pendidikan politik, pentingnya hak pilih, pentingnya hak suara disalurkan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ketika semuanya menyadari pilihannya masing-masing, tidak ada intervensi dari siapapun, dan warga dengan riang gembira masuk TPS menyalurkan hak pilihnya, ini tentunya menjadi harapan kita bersama dan tujuan kita bersama di pojok pengawasan desa kerajaan ini. Demikian Mas. Yang terakhir untuk Bapak Rohmat, sudah berapa banyak Bawaslu Kabupaten Sukoharjo membentuk desa pengawasan partisipatif dan dilanjut dengan closing statement. Terima kasih Pak Nur. Mungkin sedikit saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi terkait dengan bagaimana partisipasi pemilih dan sebagainya. Jadi saya ingat salah satu filosof dari Yunani yang mengatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah suatu sistem yang cacat. Kenapa cacat? Karena demokrasi itu tidak bisa menjamin bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah yang terpilih. Yang bisa dijamin dalam suatu demokrasi adalah pemenang suara itulah yang terpilih. Nah, karena itulah maka bagaimana kita bisa memimpin, bisa mencari pemimpin ataupun suatu pemerintahan itu yang terbaik, yang seperti itu. Nah, itu salah satunya disampaikan oleh Pak Ani dengan partisipasi pemilih. Yang kedua juga pelaksanaan demokrasi atau pemilihan pemilu yang jurdil dan berbeda gitu. Karena itulah kemudian Bawaslu mencoba untuk juga karena sesuai dengan domainnya, kita mengoptimalkan lebih kepada pengawasannya, bagaimana pemilu berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di undang-undang. Kemudian sudah, kalau menindaklanjuti apa yang disampaikan Mas Superman tadi, sudah berapa banyak? Kalau sampai sekarang itu kalau tidak salah ada 7 desa pengawasan ya. Jadi ada 7 desa pengawasan, salah satunya adalah di desa kerajaan ini. Diharapkan dari 7 desa ini nanti akan timbul kesadaran yang nanti akan menyebar, sehingga kami mempunyai bayangan bahwa ada 167 desa dan kelurahan itu bisa berlangsung pemilu maupun pilkada yang sesuai dengan jargonnya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu, tanpa ada intervensi dari pihak luar meminjam apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Maka saya sangat berharap sekali bahwa kalau itu memang benar-benar terjadi, alangkah indahnya terutama di Sukoharjo itu, dan itu saya yakin bahwa nanti di pilkades akan turun seperti itu Pak Kades. Artinya bahwa orang yang terpilih jadi kades itu benar-benar orang yang terbaik. Bupati yang terpilih di Sukoharjo benar-benar orang yang terbaik, bukan karena kekuatan modal atau kekuatan kapital gitu kan. Jadi sampai sekarang memang baru 7 ya, 7 desa pengawasan, kemudian 7 desa anti politik uang, sehingga total 14. Jadi tapi kami ini baru adalah inisiasi atau embrio gitu. Kita harapkan itu akan lebih berkembang lagi sehingga suatu saat itu seluruh desa itu sudah ada kesadaran untuk melakukan pengawasan partisipatif ataupun desa yang menolak terkait dengan pelanggaran pemilu maupun pilkada, salah satunya adalah dengan money politik. Makanya dikatakan desa anti politik. Kemudian untuk closing statementnya, lebih saya berharap bahwa pemilu tahun
2024 dan pilkada 2024 ini kan tahapan sudah dimulai, yaitu dengan pendaftaran peserta pemilu. Makanya kami harapkan bahwa mari kita berpartisipasi secara aktif, terutama dalam tahapan ini, untuk misalnya ada masyarakat itu yang ternyata dia itu sebenarnya tidak menjadi anggota parpol, kemudian dicatut namanya menjadi anggota parpol, dan dia tidak tidak terima, silakan melaporkan ke Bawaslu di pojok aduan Bawaslu terkait dengan term itu. Tapi secara umum bahwa mari kita jaga pemilu dan pilkada tahun 2024 itu sesuai dengan jargonnya langsung bebas rahasia. Gunakan suara Anda dengan sesuai dengan hati nurani Anda, bahwa pilihan Anda itu akan menjamin atau menentukan masa depan dengan semua. Jadi pilihlah dengan hati nurani. Mari kita jaga supaya pemilu ini bisa berlangsung dengan baik, dengan sukses, berkualitas dan bermartabat, dengan cara salah satunya menjadi pengawas partisipatif, kemudian yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif dalam pemilu itu sendiri. Terima kasih. Untuk Bapak Sarjono, closing statement. Untuk dari kami, dari pemerintah Desa Kerajaan, di closing statementnya yang pertama, harapannya tentu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di periode yang akan datang lebih kuat, lebih kompak, dan kami mendoakan semuanya tetap bisa melanjutkan program-programnya. Tentu kami berharap dari Mas Bambang, Mas Romat, Mbak Uswatu, dan Kusikong, Mbak Mul tetap di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, sehingga desa-desa yang menjadi embrio desa pengawasan yang notabene adalah gagasan program kerja dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini bisa berlanjut. Yang kedua, kami berharap pojok pengawasan ini akan menjadikan tempat untuk kita bersama sharing, saling tukar wawasan. Yang terpenting adalah saling memberi dan memberi ilmu tentunya terkait dengan kepengawasan maupun terkait dengan kepemiluan. Dan yang terakhir, pojok pengawasan terbuka untuk semuanya, baik dari sahabat-sahabat pengawas maupun dari masyarakat. Kita terbuka, silahkan datang di pojok pengawasan Desa Kerajaan. Jam kerja monggo, sampai sore monggo, kita siapkan audio videonya. Nah, nanti sambil membaca sambil karaoke, silakan. Nanti dari itu akan muncul nanti kesadaran, akan muncul ide-ide kreatif untuk kepemiluan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber Bapak Sarjono dan Bapak Romat Basuki telah menghadiri acara ngulik pada siang hari ini. Cukup menarik ya, sahabat Bawaslu. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.